Di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam, kita dituntun untuk berinteraksi, untuk mencintai Al-Quran, dan salah satu bentuk interaksi kita adalah kita memahami apa yang dikandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang itu selama ini kita dekati dengan apa yang disebut dengan tafsir, dan itu berlangsung sudah cukup lama, berabad-abad. Sementara di dalam Ma'iyah kita mendapatkan satu insight baru bahwa di dalam kita memahami Al-Quran itu tidak melulu atau tidak semata-mata berdasarkan prinsip atau pendekatan tafsir. Ada yang disebut dengan tadabbur, dan ini berlandaskan kepada firman Allah sendiri yang termaktub di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka mentadabburi, atau yang di sini diartikan menghayati, mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci, sudah terkunci. Nah, kalau ayat tafsir apa, Hel? Itu kan ayat tadabbur. Kalau ayat tafsir, saya tadi nyari-nyari belum ketemu, Mbah. Tidak ada. Ya. Oh, jadi yang Tuhan langsung menyentuh itu tadabbur, bukan tafsir. Iya. Sementara kan selama ini perilaku semua umat Islam sedunia 15 abad itu kan lokomotifnya kan tafsir para ulama. Ya, ternyata tidak ada ayatnya. Iya. Ada, tapi kaitannya nggak begitu, Cak. Ada satu kata tafsiran di dalam surat Al-Quran, tapi keterangannya menyebut bahwa tafsir itu Quran itu. Tafsiran itu yang disebut Quran itu. Jadi itu penjelasan yang menafsirkan atau sebagai penjelasan. Jadi arti tafsiran itu kan menjelaskan. Lah, konteksnya itu dengan orang kafir. Quran sedang menjelaskan sesuatu. Jadi Quran itu penjelasan. Bukan Quran yang ditafsirkan bukan, itu. Quran itu sendiri tafsir terhadap kehidupan. Ya, tafsir dari sisi dari Allah, katakanlah. Tafsir bukan dalam ada kekacauan bahasa juga ya. Di otak kita sekarang yang namanya tafsir kan subjektif manusia, Cak. Ya. Nah, konteks ini kan tafsir itu penjelasan atau pendapat Allah. Bayan. Sehingga tafsir dalam bayan, petunjuk itu tafsir, pengertian dasar Pak tafsir. Nah, sekarang itu kan kemudian dipakai menjelaskan Al-Quran. Artinya tafsir dari tafsir, penjelasan dari penjelasan. Yang digunakan berabad-abad kan istilah tafsir yang dipilih bukan tadabbur, karena orang ingin menjelaskan dari penjelasan, bukan dalam pengertian aslinya yang dibawa oleh Al-Quran. Oke, jadi ada dua proyeksi. Kan kalau dasarnya kan Allah kan berulang-ulang kali, apa kamu tidak mikir? Ya. Apa kamu nggak menggunakan akal? Nah, terus kita meresponnya dengan ada yang dengan tafsir dan dengan tadabbur kan gitu kan. Ya. Kan afala tatafakkarun, afala yaqilun, afala taqilun itu ya. Terus afala yatadabbarunal itu kita anggap kaitan langsung bahwa tradisi tafsir kan mempersyaratkan banyak sekali klausul-klausul akademis ilmiah demikian rupa sanad, matan, asbabun nuzul segala macam kan itu mustahil dikuasai oleh semua umat Islam. Ya. Padahal kan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran itu untuk semuanya, tidak hanya untuk orang pintar, tidak hanya untuk sarjana, tidak hanya untuk para akademisi dan ilmuwan gitu. Maka seorang tukang becak, seorang kuli bangunan, dia punya alat dari Allah untuk berinteraksi, mengakses Al-Quran. Nah, menurut kita, kalau orang-orang pandai itu mengakses Quran dengan disiplin tafsir akademis ilmiah gitu ya. Kalau kita orang biasa itu pakai metode tadabbur gitu ya. Makanya terus kita cari persyaratannya. Kalau tafsir itu kan harus benar secara ilmu. Tadabbur enggak. Tadabbur itu yang penting kamu menjadi lebih baik setelah kamu bersentuhan dengan Al-Quran. Asal kamu hidupmu menjadi lebih baik, maka tadabburmu itu jadi gitu loh. Karena di situ menggunakan hati kan nomor satu. Am ala qulubin aqfaluha. Jadi alatnya terutama hati. Jadi rasa kita kepada Al-Quran, perasaan kita dan batin kita kepada Al-Quran, dan persyaratan outputnya atau produknya bukan persyaratan pandai atau bisa, tapi
berbuat baik itu. Kalau kita berbuat lebih baik gara-gara bersentuhan dengan Al-Qur'an, maka itu ya tadabbur gitu kan. Dan itu yang kita coba kembangkan, bukan melawan tafsir, karena dalam tadabbur pasti ada kandungan tafsir juga. Ya. Enggak, kalau menurut saya gini, yang disebut tafsir itu sebenarnya tadabbur. Cuma karena pelembagaan sejarah, karena butuh penjelasan, dipakai istilah tafsir. Tapi intinya itu tadabbur. Nah, problemnya itu ketika itu menjadi, kalau tadabbur seperti yang disebut Cak Nun tadi, itu kan lebih dari kata dabaro, dubur, belakang. Artinya menyimpulkan. Kalau sekarang orang di sini biasanya kalau diterjemahkan menjadi mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran dan lain sebagainya. Dalam konteks ini kan artinya tadabbur itu orang sesuai kemampuannya menyerap apa yang ada di Quran. Saya teringat istilah, kalau tadi Cak Nun mengatakan tukang becak dan lain sebagainya. Ibnu Arabi itu mengatakan begini, Cak. Kelebihan Quran yang tidak dimiliki oleh sastra manapun bisa diserap oleh orang-orang yang berilmu sangat tinggi, tapi sekaligus bisa diserap, diambil pelajaran oleh orang yang paling awam. Tadabbur itu bertingkat-tingkat. Tadabbur yang tinggi mungkin butuh disiplin yang sekarang dipahami sebagai tafsir itu. Ya. Cuma itu bukan satu-satunya. Itu hanya. Nah, tapi kan hulu hilirnya beda, tadabbur sama tafsir. Kalau kita merumuskannya gitu. Kalau tafsir itu kan ikut sistem akademis barat gitu ya. Karena harus data-datanya harus jelas, sanad matanya harus jelas, asbabun nuzulnya harus jelas. Kemudian kesimpulannya juga harus akademis, ilmiah dan seterusnya kan gitu kan. Itu kan hulu hilirnya tafsir. Sama tadabbur kan enggak. Kamu cinta Al-Qur'an, outputnya adalah kamu menjadi lebih baik hidupmu sebagai manusia. Nah, di tengahnya antara hulu dan hilir itu boleh ada tafsir pada tingkat manapun kan gitu. Kalau artinya sama sebenarnya. Ini kan bahasa aja. Ada reduksi bahasa dari waktu ke waktu. Kalau perintah Quran kan nggak ada istilah tafsir, tadi kan Quran yang disebut tadabbur istilahnya, dan ada 17 ayat atau berapa yang tentang tadabbur. Itu menunjukkan bahwa Quran mendekati manusia sesuai kemampuannya masing-masing. Karena menurut saya ini, Cak, di dalam diri manusia itu sudah ada kemampuan untuk mencerap itu, untuk berinteraksi itu. Dan itu tinggal kemampuannya. Kalau dia tambahi dengan ilmu bisa menjadi meluas. Kalau enggak akan masuk ke hati dan akan jadi takdib. Nah, saya kira ini harus kita pahami dengan dengan hati yang luas, bahwa kita enggak sedang menyalahkan tafsir atau membenarkan tadabbur gitu. Tapi Allah itu punya tanggung jawab bahwa Dia kasih Al-Qur'an itu untuk semua manusia, dari yang paling ahli, paling hebat, IQ-nya tinggi, sarjana utama, sampai yang paling bawah, yang paling awam gitu ya. Nah, pasti Quran itu diciptakan oleh Allah dengan dengan tanggung jawab bahwa itu bisa diakses, Quran bisa diakses oleh semuanya tadi gitu. Sementara kalau kita memakai ranah atau layar tafsir, perspektif tafsir kan, itu tidak bisa diakses oleh tukang beca, tidak bisa diakses oleh kuli pasar gitu kan. Nah, padahal tanggung jawab Allah dengan memberi Al-Quran itu kan tanggung jawab terhadap semua manusia kan, hudal linnas kan. Jadi itu semua persyaratannya oleh Allah dipenuhi menurut saya. Jadi seorang tuh kuli pasar pun dia bisa mentadaburi Quran sedemikian rupa dengan tingkatnya masing-masing, dan kita tidak boleh mengatakan dia lebih rendah daripada seorang profesor, tidak bisa begitu, karena itu urusannya bukan level ilmiah, urusannya adalah hidayah, urusannya adalah ketersentuhan oleh hidayah Allah, gitu kan. Kalau Habib Anis memformulasikan tuh gimana? Karena ayat ini kan menarik. Ya, tadabbarun Al-Quran, kemudian ada qulub, jadi ada relasi antara Al-Quran dengan hati. Nah ini karena yang bagaimana ini yang kira-kira dimaksud? Disebut apakah sudah mati hatinya? Terkunci ya. Terkunci. Artinya kan bahwa rancangan awal Quran, sebelum itu saya ngomong gini dulu. Naqsabandi itu mengatakan kebenaran itu ada 3 unsur untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran dalam hari ini bukan kebenaran mutlak itu, tapi kebenaran aksiomatik yang dalam ruang waktu tertentu. 3 hal itu: diri, kalau itu sesuai dengan diri. Kedua, itu kan sanurihim ayatina fi anfusihim wa fi ayafakin itu kan, semesta. Yang ketiga, teks.
Kalau ketiganya ini ternyata satu frame, satu apa namanya, katakanlah satu frekuensi, itu kebenaran. Nah, problemnya kebenaran yang dipahami itu kan selalu berubah. Contohnya segini, Cak. Hari ini saya mendapat penjelasan, oke, penjelasan ya, tafsiran kan penjelasan ya. Ketika saya terima itu oke, tapi besok akan muncul pertanyaan baru dari penjelasan itu. Dan itu tidak berhenti. Nanti kalau ada jawaban lagi, ada pertanyaan lagi. Ada jawaban lagi, ada pertanyaan lagi. Ini perseorangan, individual. Secara sosial, kan begitu. Ketika ada jawaban, ini kalau saya ngomong tadabbur di tingkat yang sosial. Ada jawaban hari ini, akan menimbulkan pertanyaan baru karena ada tantangan baru. Kecuali dari dalam, ada tantangan baru. Perlu jawaban baru. Sehingga itu akan terus bergerak secara dinamis pemahaman itu. Problemnya, orang kadang-kadang menghalangi itu. Menghalangi secara individual, menghalangi persentuhan langsung antara individu-individu dengan Quran. Ya. Jadi, maksudnya Habib Anis itu kebenaran itu, kalau di Ma'iyah kan kita, kalau ngomong mengenai hakikinya kan ada bener dewe, yang nanti terus bener wong akeh, bener kang sejati. Itu kalau ngomong substansinya gitu ya. Sekarang kalau ngomong perjalanan kebenaran itu di dalam kehidupan, kan ada kebenaran yang mutlak, qot'i, ada kebenaran yang relatif atau nisbi kan gitu. Nah yang dimaksud Habib Anis adalah bahwa manusia itu menangkap yang relatif, kebenaran yang relatif, kemudian dia akan menemukan kebenaran berikutnya gitu kan. Nah, bahkan kata Allahu Akbar itu saja kan menunjukkan betapa manusia itu relatif, Allahnya mutlak. Jadi Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar, Allah Maha lebih besar. Jadi dinamika itu pertumbuhan ya. Sesuatu itu bertumbuh, memuai, mengalir, itu adalah makhluk sendiri. Jadi sungai itu airnya mengalirnya itu sendiri adalah makhluk. Yang bisa dilihat adalah airnya, tapi mengalirnya nggak bisa dilihat tapi disadari kan gitu kan. Jadi yang disebut hayat oleh Habib Anis ya, hayat kalau jisim itu jelas badan, tapi tumbuhnya jasad kita itu adalah makhluk sendiri gitu loh. Jadi Allah menciptakan makhluk yang namanya tumbuh, yang namanya memuai, yang namanya memanjang, yang mengalir. Itu namanya hayat gitu kan. Bukan jasad gitu. Nah, jadi kebenaran itu tadi menjadi harus difahami bahwa kebenaran itu tidak hanya mandek di dalam satu complongan. Dia berkembang, dia memuai, dia berdialektika sedemikian rupa sehingga manusia itu tidak boleh mandek. Manusia tidak boleh mandek. Menarik, Cak. Mandek itu mati, gitu loh. Menarik, Cak. Kembali saya ingat ungkapannya Ibnu Arabi. Pertanyaannya begini, kenapa orang nggak butuh istilah sekarang tafsir itu ya, atau tadabbur itu ya? Di zaman Rasulullah tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut? Kan ada pertanyaan itu. Kenapa di zaman itu Rasulullah tidak menafsirkan ayat-ayat itu? Begitu disampaikan, oke, langsung diterima. Menurut tafsir Ibnu Arabi, mereka lebih dekat dengan realitas sehingga tidak perlu ada perantara bahasa untuk memahami kenyataan kebenaran. Semakin jauh, butuh pemahaman untuk mengantarkan kepada inti ini, realitas inti ini. Selalu butuh itu. Dan karena itu, ini nggak bisa di stop karena akan berkembang. Kelemahan selama ini orang ketika tafsir itu, walaupun ada mufasir terus ya, tapi kan selalu dianggap yang dulu lebih otoritatif daripada yang baru misalnya. Misalnya kita sebut Quraisy Shihab. Quraisy Shihab akan dianggap lebih otoritatif Ibnu Katsir misalnya. Orang akan atau Jalaluddin gitu. Dan lain sebagainya. Artinya padahal setiap perkembangan ini justru lebih kontekstual tadabburnya dengan tantangan-tantangan, dengan perkembangan ilmu yang ada. Akan selalu memuai, akan selalu tumbuh. Jadi sesungguhnya tidak ada buku tafsir baku, itu tidak ada. Karena tafsir manusia atau tadabbur manusia kepada tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Allah, firman-firman Allah itu berlangsung setiap saat. Kita pas ngelamun sebelum tidur, kita pas ngobrol di warung, kita pas nyetir sendirian itu bisa muncul tafsir-tafsir, tadabbur-tadabbur baru, dan itu tidak mungkin itu semua dirumuskan dalam sebuah buku. Jadi buku tafsir itu penting, buku tadabbur penting, tapi jangan pernah berpendapat bahwa itu adalah baku gitu loh. Karena dia bisa berkembang pada setiap pembacanya atau pada setiap orang yang tidak pernah membacanya juga. Jadi begitu luasnya hidup itu. Maka yang nomor satu bukan hidup sebagai benda, sesuatu yang statis, tapi hidup sebagai sesuatu yang memuai dan mengalir tadi itu. Makanya mengalir itu makhluk yang lebih penting daripada
bendanya ya. Gitu kan. Oke. Itu sebelum itu Mas Hilmi, ada ungkapan yang diungkap oleh Iqbal menarik. Kalau kamu menghadapi Quran, anggap itu diwahyukan pada kamu. Jadi individu untuk tadabbur itu, orang ketika membaca Quran, anggaplah Allah sedang bicara pada kita. Sehingga terhubung. Personal ya, langsung personal. Personal. Karena kalau kita melihat struktur Quran, itu kan bahasa. Bahasa itu berkembang, kemudian ada beberapa masalah. Dipilih bahasa Arab yang paling fushah. Gitu. Kemudian orang tidak bisa langsung memahami. Tapi intinya sentuhan itu akan langsung menyentuh hati. Sehingga disebut tadi kan, apakah kamu mati hati kamu? Ya. Nah, itu hanya bisa terhubung ketika Anda membaca dengan khusyuk istilahnya. Nah, sekarang belok dikit ya. Koma dulu ya. Kita cari insert sedikit. Kan yang dipertanyakan apakah hati mereka tertutup. Ya. Nah sekarang berarti salah satu verifikasi kita terhadap kitab-kitab tafsir adalah kandungan fungsi hatinya itu seberapa. Ibnu Katsir, Qores Shihab atau siapapun ya, Jalalain. Yang sekarang perlu kita cari adalah kandungan rasa atau hatinya seberapa di dalam tafsir dia. Kan itu bisa kita rasakan hanya dengan rasa juga gitu. Sebab kita kan selama ini menghadapinya sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, sebagai itu masalah. Kan begitu. Sekarang kalau kita baca buku tafsir, kamu rasakan ini hatinya gimana penafsirnya ini, rasanya bagaimana, kan begitu menurut saya, gitu kan. Jadi itu sangat penting karena Allah itu pertanyaannya frontal, amfi qulubihim aqfaluha, apakah hati mereka tertutup kan gitu kan. Jadi itu prinsip paling dasar. Jadi setinggi apapun kita tafsir, sehebat apapun, yang harus kita lihat adalah rasa di baliknya, batin aura batin di balik kalimat-kalimat ilmiah itu bagaimana kan gitu. Itu nomor satu. Meskipun jangan sampai ke wilayah klinik, sampai ke khurafat, mistik yang ndak gitu ya. Tapi pokoknya verifikasi utama kalau membaca tafsir Quran, entah itu omongan kiai langsung apakah buku, itu adalah kandungan aktivitas hatinya seberapa. Kalau saya begitu. Ya Bib ya. Ya benar. Karena itu juga kalau kita balik, Cak, artinya Quran itu terhubung langsung dengan hati. Tanpa pengetahuan tentang bahasa dan lain sebagainya. Dengan akal yang sewaktu-waktu diperalat oleh hati. Iya. Bukan akal utama. Iya, enggak. Kalau ketika konteks ini, Cak, hati itu sudah mencakup pengertian akal. Jadi dalam konteks ini ya, karena kefahaman. Jadi kalau istilah Cak Nun tadi kan sudah di bawah kendali hati, akalnya itu. Tapi intinya kan bahwa Quran itu berbicara langsung dengan hati. Karena kalau hatinya tertutup maka dia nggak bisa bicara langsung. Dengan begitu kan siapapun yang hatinya terbuka, hatinya siap menerima kebenaran, akan terhubung langsung dengan Quran. Ketika hatinya tertutupi dengan banyak kendala, nafsu, kepentingan, macam-macam ya, yang duniawi, yang di lingkaran fisiknya, tubuhnya dia, nafsnya, dia akan terhalang dari itu. Jadi kepentingan manusia, kepentingan pendiktean dari manusia dan dari dalam dirinya maupun luar dirinya yang menghalangi dia dari menemukan kebenaran Quran. Jadi kalau dalam konteks itu kan, nah, karena Habib Andi sangat jelas bahwa Quran itu Allah itu bicara kepada hati manusia, kampanye gitu kan. Nah, hati itulah yang menentukan yang namanya ta'zim, rendah hati, tawadhu, ya, hormat, itu kan hati. Meskipun akal ikut memverifikasi dan menyimpulkan. Nah, sekarang kan zaman di mana orang itu tidak hormat kepada Quran, tidak ta'zim kepada ayat-ayat Quran gitu kan, tidak ngapurancang kepada firman-firman Allah kan gitu kan, tidak sujud gampangannya, tidak sujud. Ya, dan itu butuh takdib yang sekarang hilang. Takdib itu pemberadaban. Nah, kan ini agak melebar sedikit. Takdib itu kan membiasakan sesuatu sampai menjadi diri sendiri, melekat. Yang artinya itu yang membentuk akhlak, akan menciptakan khuluq yang kemudian menciptakan lahirnya disebut akhlak.
Tapi dasarnya itu dari pembiasaan. Kalau contoh yang sering dipakai Cak Nun, saya hanya ngambil apa yang dipakai. Pemain sepak bola yang terlatih, yang sangat terlatih, karena terus berlatih kan, takdib itu kan, dia bisa tahu tanpa melihat arah bola, dia bisa otomatis bekerja secara katakanlah kalau istilah kita kayak mekanis, enggak mekanis sebenarnya, organis. Ada serangan dari sana, dia langsung harus sebenarnya melakukan apa? Spontanitas itu kan sebenarnya merupakan output yang terbimbing dari takdib tadi. Tadi latihan di itu. Peristiwa pembiasaan. Nah, kita kan kehilangan itu. Artinya selama ini Quran ini hanya ilm. Padahal ilm itu salah satu bagian saja. Karena yang terbesar dari Quran itu takdib. Sehingga Quran Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan, saya diajar dalam kata ditakdib. Dididik oleh Allah. Artinya pembiasaan-pembiasaan yang kemudian menjadi diri Rasulullah itu yang disebut inakala ala li khuluqin adim itu. Inakala ala li khuluqin adim itu kan hasil didikan. Ketika melekat menjadi dirinya, dia otomatis bereaksi. Jadi maksud pendidikan kita itu hanya kognitif. Sementara yang kita butuhkan takdib. Kan kalau taklim pembelajaran dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tadris dari belum hafal jadi hafal gitu ya. Kalau apalagi takrif itu pendalaman. Nah ini takdib. Takdib itu membiasakan supaya menjadi dirimu. Kamu terbiasa menyayangi orang, terbiasa ngasih pengemis atau orang yang butuh, maka itu menjadi dirimu sehingga kalau kamu tidak memberi kamu merasa berlubang hatimu gitu loh dan seterusnya. Jadi takdib itu saya harus merupakan prinsip pendidikan nasional seharusnya. Tapi kan pendidikan nasional hanya kognitif, hanya taklim, pol gitu ya, takrif. Bahkan majelis umat Islam aja majelis taklim semua. Ya, nggak ada takdib. Nggak ada. Bahkan mereka nggak peduli bahwa majelis taklim itu sebenarnya adalah satu tataran yang ada yang lebih tinggi, ada takrif, ada majelis takrif, ada majelis takdib. Mereka nggak peduli juga. Karena apa? Karena nggak hormat sama Quran, karena tidak serius sama Allah. Ya. Dan itu rata-rata. Karena mereka juga tidak takzim kepada Allah gitu loh. Mereka jadi tidak ada pemuaian, tidak ada pertumbuhan, tidak ada hayat di dalam hatinya, tidak ada al-hayat, tidak ada. Yang ada itu sesuatu yang beku, yang mati terkunci, yang beku dan itu pun diterima dari luarnya gitu loh. Kalau A ya sudah A titik gitu, tidak ada A aksen, tidak ada amin, A plus, A pangkat segala macam tidak ada gitu loh. Itu kebanyakan manusia seperti itu gitu loh. Ya. Beb, saya mau tanya Beb, saya tertarik tadi Mbah Nun menjelaskan kalau tadi kan Beb Anis menyatakan bahwa sebenarnya tafsir itu bagian dari tadabbur. Terus beliau menjelaskan berarti seharusnya ketika kita membaca tafsir itu juga ngerasake pancaran hatinya sang mufasir. Nah, saya ingin tanya apakah Beb Anis punya pengalaman entah itu membaca kitab tafsir atau mendengarkan tafsir yang itu juga dapat dirasakan tuh hatinya mufasir, entah itu tentang Al-Quran itu sendiri atau kasih sayang kepada kehidupan dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang selama ini yang ada juga sebagian sufi-sufi juga membuat kitab tafsir walaupun tidak populer. Yang populer kan yang kemudian lebih ke istilah sekarang itu fikih. Tapi ada beberapa hal yang menarik, artinya dari tadabbur yang disebut tafsir tadi. Itu sebenarnya bagi saya tetap tadabbur ya. Ya. Itu kan seringkali kan kita hanya butuh bahasa, arti, karena agak melenceng sedikit Cak. Chip manusia, memori manusia kok disimpan di bahasa. Ya. Begitu bahasa itu ambrol, kalau saya ini cloud, kita simpan cloudnya itu kan bahasa itu. Kalau enkripsinya di sana, kalau Anda bisa membaca, Anda bisa terhubung. Ini problem kalau ini kan ilmu ini. Di tafsir itu benar-benar problemnya ilmu. Bukan langsung sentuhan yang saya katakan di awal tadi, sentuhan antara kebenaran Quran dengan kebenaran hati. Tapi ilmu bahasa itu tidak kita pahami, maka kita kan kesentuhannya sedikit. Misalnya kata adab tadi, adab dulu kan sebelum Islam itu kan dipakai undangan makan itu adab artinya. Ya, jamuan. Gitu. Jamuan makan itu undangan adab. Tapi itu baik kemudian diambil, tapi ada pergeseran-pergeseran. Lah, kalimat Quran
saya ingat Allah yarham, kenapa penting Ustadz Fuad itu, kalimat Quran itu kan juga harus dibongkar pengertian supaya hati kita lebih ke ilmu ya, kesentuhan. Itu bisa langsung terhubung dengan apa yang dimaksud Allah. Pengertian dasarnya. Nah, kalau itu enggak, sekarang kan hancur itu. Banyak kalimat-kalimat yang kata-kata yang kita enggak pahami. Ini maksudnya apa? Atau yang lebih parah itu kata-kata diklaim oleh pemahaman beku kita. Tertentu. Bukan beku tertentu. Pemahaman beku terus itu dipakai secara sosial untuk bertengkar satu sama lain, menyalahkan, mengkafirkan dan seterusnya. Itu kan kebekuan akalnya terhadap dinamika ayat Quran. Terhadap bahwa ayat Quran itu tumbuh dalam dirimu, setiap kata-kata Allah tumbuh dalam hatimu, terus kadang-kadang hatimu menggunakan akalmu. Jadi yang namanya tadabbur itu adalah keberlangsungan ayat-ayat Al-Quran di dalam hidup manusia secara terus-menerus. Dan itu makhluk Allah yang namanya dinamika, itu makhluk Allah. Begitu kamu tidak dinamis lagi, begitu kamu berhenti, mati. Itu namanya mati kan gitu. Nah, sekarang itu kebanyakan kita mati kan gitu kan. Secara rohaniah, mati secara rohaniah kan gitu. Dan karena mati kita nggak bisa membaca. Iya. Akhirnya bertengkar itu. Dan itu dipuncai oleh medsos. Itu kan? Sudah lebih. Dipuncai oleh medsos yang hanya berpedoman pada kata-kata yang dipersempit, yang diperdangkal dan dipercekak, itu diperpendek pemaknaannya. Jadi yang namanya qasir atau cekak itu kan lawannya kan tawil. Tawil itu masih terbatas. Ini bukan tawil, bukan panjang, tapi keterus-menerusan, kontinuitas berpikir. Terus-menerus, tidak ada batasnya. Batasnya ya Allah itu gitu, sendiri ya. Gitu. Nah, sekarang kan kita hidup dalam peradaban di mana setiap wacana ilmu itu kita persempit, kita perdangkal, terus kita hentikan pertumbuhannya yang seharusnya abadi itu menjadi paling panjang gitu ya. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu pun ada batasnya. Itu pun yang terbanyak adalah yang qasir, yang cekak atau yang pendek. Tidak mungkin kita mendapatkan kemaslahatan hidup dengan seperti itu. Kita pasti bertengkar, kita pasti berbenturan, kita pasti ada kedek dan latu-latu lah gitu. Di segala level. Itu karena kepentingan. Kenapa itu berhenti? Karena manusia mau menyelamatkan eksistensinya. Tidak percaya dan dia salah sangka terhadap eksistensinya diri. Eksistensi diri, entitas diri, eksistensi diri itu pun dipersempit, dipercekak dan diperdangkal kan gitu. Padahal diri kita kan akhirnya kan Anda kalau paham diri Anda kan sama Allah tidak ada bedanya karena Anda akan menyatu dengan Allah kan gitu. Jadi dinamika itu makhluk nomor satu itu adalah pertumbuhan itu atau kemengaliran itu makhluk nomor satu. Bukan airnya, bukan bendanya, bukan dagingnya, bukan tulangnya gitu ya, tapi bertumbuhnya itu. Jadi bertumbuhnya segala sesuatu itu adalah makhluk Allah yang utama. Bepani, saya nanya lagi nih. Tadi Bepani mengutip Ibnu Arabi bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, anggaplah atau lihatlah, rasakan bahwa Allah itu seakan-akan mewahyukan itu langsung. Itu juga yang Mbah Nun tadi kemukakan bahwa tadabbur itu itu tidak memerlukan persyaratan akademis kualitatif sebagaimana tafsir yang saya masih belum puas sebenarnya, karena seakan-akan itu memberi kesan lebih mudah. Kok kalau pakai hati itu lebih longgar, padahal menurut saya tuh nggak mudah juga ya pakai hati kalau hati kita nggak siap gitu, kalau hati kita terkunci. Karena manusia tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Jadi mau sekarang, makanya Rasulullah dibedah hatinya oleh malaikat Jibril itu karena kuncinya di situ. Jadi ada perang dunia, ada NATO, ada Ukraina diserang oleh Rusia, ada Cina bikin TikTok untuk menghancurkan manusia, ada Facebook, ada macam-macam ya, ada program, ada Elon Musk, ada macam-macam program manusia. Itu semua kan dari sini, kemudian diolah oleh sini, dan ini kadang-kadang membantu untuk memperbaiki atau membantu untuk lebih menjahatkan lagi kan gitu. Tapi semua dari sini gitu loh. Nah, ini tidak dipahami oleh seluruh sistem dan lembaga pembelajaran di dunia. Tidak ada. Tidak ada universitasnya, tidak ada fakultasnya, tidak ada pesantrennya. Bukan pesantren aja tidak urusan ini kan nomor satu gitu kan. Jadi memang kita itu salah
Sebagai manusia itu kita tuh salah. Makanya lebih baik iblis, lebih baik setan, gitu ya. Kalau iblis itu kan dia pasti anti pembunuhan, anti penumpahan darah, anti perusakan itu iblis jelas gitu ya. Dan semua malaikat gitu ya. Meskipun dia juga salah ilmu. Dia pikir kalau dibuat dari api itu lebih bagus dari tanah, itu salah gitu ya. Itu belum tentu benar gitu loh ya. Nah itu yang buat dia kemudian sombong. Tapi jangan lupa bahwa iblis itu punya concern yang serius bahwa bumi tidak boleh dirusak. Ya. Semua para malaikat juga, dan tidak boleh darah ditumpahkan. Itu kan concern utamanya iblis dan para malaikat yang lain gitu ya. Jadi kalau ngelihat kejadian-kejadian di kalangan manusia sekarang ini, penculikan anak, dengan mudah orang membalik terdakwa menjadi tersangka, korban dari tersangka dan seterusnya. Itu kan semua pembunuh, itu kan semua kan yusfikud dima, itu semua kan menumpahkan darah. Jadi yang namanya menumpahkan darah itu bukan hanya, kan sekarang ada karakter assassination dan saya menjadi korban gitu ya. Kan saya dibunuh sesungguhnya, sudah berkali-kali di Indonesia ini dibunuh gitu ya. Meskipun tidak dibunuh secara jasad, tapi dibunuh secara karakter, dibunuh secara citra, dibunuh secara macam-macam gitu ya. Dan itu iblis concern bahwa itu tidak boleh. Itu yang menyebabkan dia tidak setuju kenapa Adam dijadikan khalifah. Kan gitu. Jadi itu serius. Kemudian karena Tuhan langsung mengutuk dia sampai hari kiamat, maka terus iblis menyebarkan energi yang namanya syaitan. Setan itu bukan makhluk, setan itu adalah energi yang disebarkan oleh iblis kan gitu. Nah jadi sekarang pembelajaran utama manusia adalah untuk mengerti dengan hatinya yang jernih, untuk mengerti ini energi setan apa energi malaikat kan begitu. Nah tapi itu kan tidak mungkin pembelajaran modern sampai ke situ, tidak mungkin lah, mustahil lah. Ada universitas ngurusin itu. Ada sekolah, biar NU, biar Muhammadiyah, bersekolah Syiah, tidak akan ngurusin sampai ke situ gitu. Karena kan manusia tadi saya kembali ke masih ingin mempertahankan eksistensi yang dibayangkannya, yang disalah sangkainya. Iya, yang dibayangkan dan salah sangka. Karena kalau kita lihat peradaban yang disebut oleh Cak Nun tadi, itu kan sebenarnya ekspansi diri person-person itu. Mungkin dari 1-2 orang yang punya kuasa dan lain sebagainya di dunia ya, global. Beberapa orang yang punya kuasa. Tapi ketika itu diamini, maka itu kan jadi ekspansi manusia. Ini menampakkan manusia gagal menemukan dirinya, gagal menemukan hatinya. Karena begitu melihat orang bicara pada hatinya, artinya kepentingannya hilang semua. Orang kan tahu ini benar, ini salah. Ini juga yang kemarin saya baca di Najib Al-Atas. Kelemahan kita tidak diajari mana benar dan mana salah. Sehingga takdib kita gagal total karena tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar. Kita terus buat begitu kacau balau, semua abu-abu, tidak punya sikap. Atau mungkin ini, kita dibikin gagal paham terhadap benar dan salah. Dan itu sengaja. Sengaja karena ada pribadi yang ada ego-ego yang ingin berkuasa tadi itu. Jadi kita dibikin, seluruh rakyat di dunia dibikin gagal paham terhadap kebenaran, kebaikan, baik, buruk, benar, salah itu dibikin kita gagal paham. Minimum salah paham itu loh. Minimum manipulasi atau digiring ke satu layar kecil atau dipersempit gitu loh. Seluruh pemahaman kita mengenai apa saja itu dipersempit. Kan termasuk gitu. Agama. Pemahaman terutama agama, bukan termasuk agama. Terutama agama, terutama terhadap agama. Jadi kita itu kalau mau bahasa frontal ya, Islam yang kita jalani dan kita kenal sekarang itu secara substansial bukan Islamnya yang dibawa Rasulullah dulu, yang dengan Al-Quran itu. Karena jarak antara Quran dengan kita sudah penuh distorsi, penuh penyempitan, penuh pendangkalan, penuh pencekaan dan seterusnya itu gitu loh. Jadi bukan seperti yang Rasulullah dulu bawa gitu loh. Kalau mau ngomong frontal ya, ini agak radikal memang gitu ya. Tapi memang, hijab itu kan kita bentuk sendiri ya. Nah iyalah, masa gini Islam? Masa Islam itu gini? Masa ada masjid dikuasai sebuah keluarga misalnya gitu. Masa ada banyak masak banyak sekali gitu ya. Tapi nah kita sekarang mencoba mencari lorong untuk menemukan kembali Islamnya Muhammad. Karena Islam Muhammad dengan Islam kita sudah jaraknya sudah sangat jauh gitu. Sudah
mengalami distorsi, bahkan pemalsuan, bahkan pembalikan yang luar biasa. Ya, itu tadi salah satu diantaranya kan kita kehilangan penghubungnya itu bahasa. Bahasa tadi ada 2 bahasa ya. Okay. Bahasa hati itu terhijab oleh realitas sosial, realitas yang membentuk diri kita. Itu kan bahasa hati kita tertutup. Bahasa komunikasi sosial kita secara sosial terpotong karena sekian abad bahasa itu berubah. Sampai-sampai yang dimaksud BPNS ya. Saya ngomong A, B, C. 1000 orang itu dalam hatinya membenarkan memang A, B, C gitu ya. Tapi karena dia punya kepentingan tertentu, kepentingan dan posisi sosial, ekonomi, politik sedemikian rupa, maka kemudian dia keluarnya di mulut atau di jari-jarinya berbeda gitu loh, bahkan berbalik. Padahal diam-diam mereka membenarkan saya. Orang kan diajari untuk mengkhianati nuraninya. Iya. Untuk mengunci hatinya sendiri ya berarti, bukan karena, terkunci malah. Jadi, memang terkunci itu istilah Quran terkunci, Allah tidak pernah mengunci hati manusia. Manusialah yang mengunci dengan hijab-hijab tadi. Hijab-hijab sesaat, kepentingan sesaat dan lain sebagainya. Itu terjadi terus-menerus di zaman. Contoh gampang, kenapa orang-orang jahiliyah nyebut Abu Jahal itu sebagai Abul Hakam? Rasulullah sebut bapak kejahilan, bapak kebodohan kan itu. Tapi pengikutnya menyebut dia orang yang sangat bijak. Kenapa kok itu terjadi? Karena semua pengikutnya berada di dalam sistem nilai yang sama dengan Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal dianggap sebagai puncak kebaikan. Di sisi lain orang harus berani keluar dari ini sebenarnya kejahatan. Nah, kita seringkali berada dalam situasi yang kita tidak sadar, tidak pernah punya kemampuan dan kemampuan untuk mengambil jarak. Ini sebenarnya apa? Itu yang diceritakan saya kutip dari Najib Al-Atas tadi. Kita nggak punya preferensi. Ini yang baik yang mana gitu. Sehingga kacau semua kita. Mungkin itu. Ya, jadi maka saya itu bahagia, bangga, meskipun juga penuh penderitaan ya. Kita bergerak dengan Ma'iyah ini karena kita ingin karena ini kita bergerak untuk menghindari semua yang Bib Anis tadi ungkapkan. Ini pun nanti akan disalahpahami kalau kan. Jadi ya, dan kita sudah belajar dari sekian kali salah paham dan gagal paham itu, sekian kali penyempitan, pendangkalan itu saya sudah mengalami secara pribadi dan saya sudah diinjak-injak luar biasa ya. Tapi kan kita semua belajar dari situ dan kan Allah Maha mengetahui segala sesuatu kan. Jadi saya juga tidak ada kekhawatiran apa-apa gitu loh. Tapi tadabbur di dalam Ma'iyah itu memang saya rasakan juga sangat enak, Habib Anis. Saya pernah mendengar Almarhumah Cak Fuad itu menjelaskan contoh tentang tadabbur itu. Waktu itu beliau menyitir salah satu ayat itu, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara gitu. Ketika kita mendengarkan ayat itu, membaca terjemahnya misalnya, kemudian hati kita itu sedikit saja terlintas berpikir, oh kalau gitu aku sudah menyumbangkan ukhuwah apa ya? Jafat memberi contoh, sekadar terlintas sedikit saja itu sudah tadabbur. Gitu. Nah, mungkin Bib Anis bisa memberikan sejumlah contoh-contoh yang ini kan sebenarnya juga sekaligus menggambarkan hati kita itu harus dihidupkan gitu. Ini jangan disebut saya si dan sebagainya. Karena ini gurunya Abu Hanifah. Namanya Imam Ja'far Shadiq mengatakan. Di sisi lain Ibnu Arabi juga mengatakan hampir sama. Quran itu punya lapisan-lapisan, ada 7 lapisan pengertian. Jadi dia memang Syiah. Si Anis. Jadi ada 7 lapisan pengertian Quran itu. Jadi ketika orang masuk ke satu lapis, artinya orang bisa masuk ke kedalaman tertentu dengan hati yang lebih terbuka. Contoh gini, kabul maktan indallahi antakulu ma yaqulun. Itu kan begini saja. Ini lapis pertama ya, tafsir lapis. Kalau gitu saya nggak akan melakukan sesuatu yang saya nggak ngomong. Ya. Saya sudah menyumbang tapi nggak nyumbang, itu berarti kan membuat Allah murka kan itu. Ya. Oke. Satu itu baru lapis pertama. Lapis kedua, kapan kamu berbuat baik? Allah mengatakan semua berbuat baik dariku, yang buruk darimu. Ya, bagaimana kita mengaku pernah berbuat baik? Itu baru lapis kedua.
Artinya Anda mengakui perbuatan baik, saya sudah berbuat baik, itu pun sudah kabul martan. Kalau walaupun ini level kan kejernihan hati kan, di level itu di atas ada lagi sampai 7, baru 1 ayat, ya. Baru itu dong. Jadi itu secara fisik kan itu. Itu soal presisi ya, yang sangat jauh untuk bisa kita terima atau dipahami dari habitat awam kita semua ya. Jadi kan, lu kan sekarang misalnya saya ceto-ceto saya mengumpulkan pengemis, saya kasih makan siang misalnya. Itu kan saya sama makrifat kepada diri saya bahwa saya berbuat baik, sedekah untuk Allah, untuk saya sendiri, untuk semuanya kan gitu kan. Tapi kita di level kedua tadi dilarang untuk merasa berbuat baik. Karena toh semua perbuatan baik itu berasal dari Allah. Tapi kalau kita bilang ya itu Allah yang berbuat baik, salah juga. Ya. Nah, makanya kita itu harus rendah hati bahwa setiap bahasa itu bisa gagal dipahami kalau levelnya berbeda, segmennya berbeda, spektrumnya berbeda gitu. Ya. Jadi dan sekarang itu kita membiarkan seluruh perbedaan itu bertempur satu sama lain jadi lato-lato. Dan lato-lato tidak hanya 2 bola, ini ada multilato gitu ya. Ada multilato akan berbentuk macam-macam. Masing-masingnya. Dan saya khawatir tahun ini akan ada contoh-contoh agak besar tentang lato-lato itu. Gitu loh. Oleh karena itu kita kan kalau ada 2 bola dibenturkan kan ada talinya, ya. Terus ada tangannya. Memegang talinya. Nah, Anda ambil posisi sekarang. Anda bola yang dibenturkan, apakah Anda tali yang dipakai untuk membenturkan bola, ataukah Anda tangannya yang membenturkan? Nah, kalau bisa Anda menjadi tangan yang bukan membenturkan, tapi tangan yang mengolah 2 bola ini menjadi satu komposisi yang indah misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kita harus menyadari itu bahwa itu tanda-tanda dari Allah juga seperti dulu hula hoop itu tanda-tanda dari Allah. Ya. Bagi kita itu. Jadi menjelang reformasi itu kita dikasih tahu Allah bahwa kamu akan melampiaskan nafsu selama sekian puluh tahun. Akan menomorsatukan nafsu amarah, nafsu apa? Ya nafsu-nafsu yang su lah pokoknya gitu ya. Itu dengan lambang hula hoop itu kan kita dengan perut ke bawah itu kita goyang-goyang. Jadi kita sedang menikmati nafsu selama reformasi. Syahwat kita. Iya. Sahabat itu tidak hanya seks, sahabat itu perut juga gitu loh. Jadi dan itu bukan di leher, tapi bukan di dada, tapi di perut. Sehingga bergoyang itu adalah di sekitar perut dan pantat itu gitu. Jadi itu tanda dari itu ayat dari Allah itu kauniyah itu gitu. Dan lato-lato sekarang ini akan bisa jadi terjadi. Karena itu petunjuk dari Allah gitu. Maka sekarang kita harus tahu bahwa kita harus menjadi tangan. Jari-jari yang mengendalikan supaya terjadi. Karena sebaliknya kita juga bisa merekayasa untuk supaya terjadi benturan. Artinya kita bisa menjadi pengadu domba, kita menjadi terserah Anda mau jadi buzzer untuk mengadu domba monggo, tapi di maknya kita memilih jadi tangan yang ingin memperindah pergaulan 2 bola tadi itu. Karena 2 bola tidak bisa dihindarkan juga karena setiap orang itu berada pada kutub yang berbeda-beda. Gitu. Saya tambahin sedikit. Ini agak melebar sedikit. Karena kenyataan realitas di dunia itu selalu 2. Selalu perjodohan kan. Dan itu watak dunia. Karena di luar itu hanya ada 1. Ketika kita ini gambaran yang gambaran saja ya, jangan dikejar secara bahasa, secara tekstual. Ketika kita di bumi kita mengalami siang dan malam 2, laki dan perempuan. Tapi kalau ada di matahari ada siang dan malam? Nggak ada. Nah, realitas dualitas tadi itu ada hanya di kepala kita. Sebenarnya kan nggak ada, esensinya sama. Main gitu. Jadi esensinya itu kita sebenarnya ini gerakan-gerakan yang harusnya saling sinergi. Makanya kalau dikolongkan ikhtilaful laili wan nahar ya. Itu kan saya mentadaburi itu. Jadi siang malam jasadiyah itu adalah siang malam orang di bumi yang ketika matahari ke sana malam, matahari dari sana siang. Pagi siang. Itu kan posisi bumi. Ya. Begitu kita naik siang malamnya udah relatif bumi. Ya. Misalnya naik atau turun itu kan tidak jelas. Naik ke sana itu kan kalau ketika buminya begini kan ke kanan bukan naik gitu. Jadi itu semua posisi bumi. Posisi jasadiah manusia dan itu tidak boleh menjadi kunci pengetahuan
yang hakiki, dia kunci pengetahuan syar'i saja, ya. gitu ya. Dan itu menariknya, sampai di tingkat agama pun pecah dua-dua. Nasrani jadi Katolik sama Kristen, Islam ada Sunni Syi'i, walaupun kemudian ada pecahan, tapi kan pusat. Buddha juga dua, Hindu juga ada dua. Artinya selalu ada dua aliran besar yang problemnya kan bagaimana kita mengelola perjodohan. Selalu itu, ada lato-lato itu. Kita akan memanfaatkan itu untuk mensinergi maju, atau kita akan selalu memukul-mukulkan untuk kepentingan. Ketika ini dibentur-benturkan, pasti ada kepentingan yang mengambil keuntungan dari sana. Karena dan tugas khalifah itu kan mengkhalifai ini sebenarnya. Kalau ngadu kan gampang aja, lato-lato kan cuma gini. Jadi aja. Tugas khalifah adalah pegang tali. Lato-lato itu supaya menciptakan aransemen yang indah, bukan yang membenturkan, kan begitu. Maksudnya Bipanis gitu. Nah saya kan mentadaburi siang malam itu, ada siang malam, ada utara selatan, kiri kanan, itu kan semua kan relatif, karena itu kan cara pandang orang di bumi kan gitu. Nah, makanya kan kita harus merohanikan semua itu. Malam adalah ketika hati saya gelap, kemudian begitu terang itu berarti siang kan gitu kan. Jadi makanya saya bahkan syariatnya bisa saya rubah, jadi yang namanya malam itu kan kalau di Ma'iyah itu kan jam 3 tuh, jam setelah malam kan masih sore. Kita masih sore di forum-forum kita. Khorikul ada itu. Iya, ya enggak, itu karena kita mencoba agak isra' sedikit dari bumi gitu loh. Jadi itu dengan kesadaran, itu dengan perumpamaan, dengan amsal kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kita terikat terus-menerus di jasad bumi ini kan kita menjadi berbenturan terus. Saya ingat sesuatu, Cak. Guru saya dulu, pesan pertama saya itu, jangan pernah mapan. Karena mapan itu mati. Tidak mapan berarti selalu dalam keadaan mengalir terus. Tumbuh terus dirasaan tadi, mengalir terus. Tidak boleh, apapun yang mapan, apapun yang kita anggap sebagai kemapanan, itu kematian. Baik pribadi maupun sosial. Artinya kelembagaan itu, pelembagaan memang dibutuhkan manusia di tingkat tertentu. Tapi harus esensinya pengaliran. Tapi kecenderungan manusia menganggap ini sesuatu yang nggak bisa dirubah, semacam berhala. Kan kita berhala itu nggak bisa dirubah bentuknya, udah itu aja. Padahal manusia itu bukan berhala, selalu mengueng. Bahkan teori-teori terakhir di dunia fisika itu, bumi ini juga, semesta ini juga mengembang terus, walaupun temponya memendek, tapi selalu mengembang. Jadi tumbuh itu terus itu. Jadi yang mungkin agak tidak mudah dipahami oleh teman-teman kita semua ya. Tumbuh itu sendiri, pertumbuhan itu sendiri adalah makhluk. Ya. Pertumbuhan itu sendiri jadi air mengalir. Jadi kalau kamu ke Sungai Progo misalnya, aku ambilin aliran air kan enggak bisa. Yang bisa diambil airnya, bukan alirannya. Ya. Luput airannya. Jadi karena manusia tidak bisa mengkonsep dalam pikirannya atau dalam hatinya bahwa aliran itu sebuah makhluk sendiri, itu satu makhluk sendiri gitu loh. Bahwa Allah menciptakan selama 6 hari gitu kan. Jadi makanya 6 itu bagi saya sakral. Ya. Jadi kalau Anda punya program politik, punya program keluarga, kalau bisa 6. Susun 6 itu. Dan kalau masih ada pasal 78 berarti dia sebenarnya termasuk ya dalam 6. Harus kamu cari yang paling esensial sampai 6 tadi itu gitu. Itu serius itu. Ya. Ya, saya pernah baca bahwa setiap 6 tahun manusia juga manusia baru. Semua unsur di dalam baru. Prosesnya juga 6 kali. 6 tahun kita sudah sepenuhnya berbeda dengan 6 tahun sebelumnya. Jadi dan penciptaan 6 masa itu kan itu juga. Dan itu kan orang membayangkan ketika 6 masa itu dulu penciptaan. Padahal itu selalu berulang. 6 itu selalu berulang terus. Iya, jadi karena manusia berpikirnya statis ya. Kebanyakan manusia dan memang otomatis manusia itu terjebak oleh statisme itu. Orang bayangkan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta 6 hari terus jadi. Padahal ini masih berlangsung. Proses terus. Sekarang ini masih berlangsung, yang disebut 6 hari itu masih berlangsung sekarang. Gitu loh. Jadi ini belum jangkep 6 hari. Gitu itu persoalan besar manusia. Ya? Itu membuat seluruh analisis dia, pemetaan yang dia lakukan di otaknya, di akalnya itu menjadi salah. Karena dia membayangkan itu dulu, 6 hari itu dulu, terus ada Nur Muhammad,
terus ada waktu dan ruang, terus ada para malaikat, terus ada galaksi-galaksi, terus ada apa gunung-gunung, materi, batu, terus ada tumbuhan, ada binatang dan manusia. Itu dipikirnya dulu enggak, ini sedang berlangsung. 6 hari itu sedang berlangsung menurut saya. Dan manusia kan terjebak fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kan sebenarnya kan dinamika aja, mengalir terus menerus. Ketika manusia kan cenderungnya setelah satu pekerjaan selesai, udah selesai. Berhenti, nyaman, madeg. Padahal itu harusnya menjadi proses terus-menerus untuk mengerjakan terus. Jadi nggak pernah berhenti berproses. Jadi sekali lagi, pasal pertama yang namanya pendidikan itu adalah memahami pertumbuhan. Ya, memahami bahwa makhluk Allah itu nomor satu tumbuh itu sendiri. Jadi dari Nur Muhammad tumbuh menjadi mengalir atau tumbuh atau memuai menjadi alam semesta jagat raya, terus memuai sampai, dan ini belum selesai. Sekarang belum selesai. Ya. Artinya kan peradaban itu mestinya kerjaan yang dipimpin oleh orang-orang bijak yang sadar bahwa gerakan manusia keseluruhannya. Puncak pendidikan sarjana kehidupan adalah ketika dia yang paling punya ketersambungan dengan Allah. Di rentang 6 hari tadi itu gitu. Dan maka dia bisa menjadi pemimpin. Ujung semuanya farghab, wa ila rabbika farghab. Bahwa ke arah mana pertumbuhan itu enggak terbatas karena batasnya Allah itu sendiri dan Allah tidak pernah terbatas. Jadi dalam konteks ini kan kalau kembali ke tadi, kita tidak akan membatasi siapapun untuk mengakses langsung ke Al-Quran. Meskipun nanti butuh pengetahuan bahasa dan lain sebagainya. Itu kan untuk lebih ke ilmu. Kalau itu orang kan sekarang berpikirnya kan mandek bahwa Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Nah, itu yang keliru juga. Menurut saya salah itu. Itu bahasa Allah bukan bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab itu bikinan orang Arab. Ya. Yang ngomong ini Allah. Ya. Jadi subjeknya Allah. Jadi beda dengan orang Arab ngomong. Ya. Beda Allah, kalau Allah bicara atau berfirman beda dengan manusia berbicara kan begitu. Jadi kalau ngelihat esensinya itu, maka Al-Quran itu bahasa Allah. Meskipun menggunakan bahasa Arab untuk hal tertentu pada level tertentu gitu ya. Tapi jangan disimpulkan sebagai bahasa Arab. Ya, setuju. Meskipun Allah sendiri mengatakan bilisan Arabiyyin mubin itu ya. Mubinnya itu ada di tangan Allah. Gitu kan. Meskipun memang dipilih bahasa Arab bukan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Jerman ya. Tapi itu bukan bahasa Arab, itu wong yang bicara Allah kok. Jadi itu sebahasanya Allah gitu loh. Nah, kalau bahasanya Allah maka luasnya tidak karu-karuan, dinamikanya tidak karu-karuan, pertumbuhannya tidak karu-karuan. Tidak terbatas, luar biasa, komplikasinya juga labirin-labirinnya, mosaiknya dan detail-detailnya juga luar biasa kan begitu. Maka kita tidak boleh memandekkan itu, menyempitkan itu, mematerikan itu kan tidak boleh. Jadi kita harus terus-menerus bersikap dinamis. Maka jalan hidup yang nomor 2, kurikulum kedua adalah tawadhu. Kita rendah hati satu sama lain karena kita sama-sama tidak tahu. Sama-sama muridnya Allah kalau istilahnya. Iya, sama-sama pembelajar. Muta'allimu ilmillah kan itu. Orang yang mempelajari dan belajar ilmunya Allah. Karena subjeknya Allah itu. Ya. Dan saya istilah tadi, tadabbur dengan hati tadi. Gini, ini terlintas saja teringat bahwa kenapa kok Allah mengatakan yang terkunci nggak bisa terhubung. Maaf, ini bukan orang yang rabun tidak bisa melihat warna hijau atau kan. Padahal orang kan diberi kemampuan sudah di dalam dirinya. Warna-warna yang kita tangkap itu karena kita punya potensi melihat kan. Ada 3 tadi yang saya katakan dari Naksabandi tadi, Syekh Naksabandi. Ada cahaya itu petunjuk katakanlah bayan. Quran kan disebut bayan, penjelas juga kan. Nah, ada cahaya ini kita bisa melihat itu warnanya apa karena di sana ada kemampuan memantulkan. Ya, kita punya software dasar di mata kita yang kalau Sabrang mengatakan kalau burung kita punya 3 dengan tiga dasar itu receiver itu kita bisa melihat 16 juta warna kalau komputer ya. Gitu ya. Itu sudah berwarna-warni. Sekarang burung itu punya 4 dan menurut Sabrang ada makhluk Allah yang punya 19. Jadi dia ngelihat
dunia ini begitu warna-warni indah yang kita manusia nggak pernah tahu. Yang burung tahu kita nggak tahu, yang burung lihat kita nggak ngelihat. Misalnya ini kita tahunya kan yang ini kita, tapi mungkin kalau dengan spektrum 4 dan 19 tadi kan luar biasa indahnya. Sekarang kembali ke Nabi Sulaiman coba. Kepala intelijennya Nabi Sulaiman itu kan burung hudhud. Ya, burung hudhud. Jadi sampai hudhud itu ketika dia tidak datang rapat kan, ini kalau kamu nggak cepat datang dan kamu tidak memberi kabar yang baik, saya akan tenggal. Itu kan betapa pentingnya verifikasi dan penyelidikan pemetaan yang dilakukan oleh burung hudhud. Karena yang dipilih hudhud bukan. Jadi Nabi Sulaiman itu kan pemerintahan alam semesta, pemerintahan jagat raya gitu ya. Dan itu tidak pernah kita pelajari sama sekali. Ya. Kita tuh belajarnya sempit aja, fikih gitu dok kan. Ya. Itu pun bertengkar. Enggak, fikih pun sekarang ini istilah tadi, bahasa. Ini di kalangan ulama juga jadi persoalan besar ini. Fikih itu kan asalnya dari tafakuh fiddin, agama sebagai keseluruhan. Sekarang ketika orang ngomong fikih, jurisprudensi, ya tiga C lagi toh, penyempitan, pendangkalan, pencekaan kan gitu. Itu lagi. Jadi fikih itu adalah output atau fakta bahwa agama kita Islam kita sempitkan sedemikian rupa gitu kan. Karena tafakuh fiddin misalnya. Padahal hakikat hidup ini kan memuai terus. Dan kita tidak pernah mengajak atau membiasakan umat Islam untuk memuai. Kita selalu mempersempit karena kita ingin berkuasa dalam kesempitan itu. Gitu. Kita ingin berkuasa kita ingin dibilang hebat dalam kesempitan itu. Makanya ma'iyah tidak pernah boleh membuat kurungan, tidak boleh. Atau menyetop air, membendung air. Iya, tidak bisa. Jadi ma'iyah harus memuai terus. Jadi kalau sebenarnya kan bukan hanya Quran sebenarnya, semua kitab-kitab suci sebelumnya itu kan akan terpahami ketika gini. Anda kalau kita orang Jawa, ini gampang aja. Kalau ada orang ngomong Jawa, dia akan langsung paham kan? Karena dia punya memori itu. Ini memori fisik ya. Ini memori software batin yang kita punya. Ketika ayat itu datang, karena itu sekarang kalau kita mau baca kitab-kitab, kita tahu ini benar ini. Walaupun bukan dari Quran ya, ini benar ini. Ini dari Allah pasti. Itu ada terhubung dengan ini. Ketika kita baca Quran juga, ketika masuk di dalam sebagai pejalan ya, menjalani kebenaran dan seterusnya itu, kita akan tersambung langsung dengan bahasa Allah. Ada verifikasi yang sifatnya akliyah, misalnya Allah menyebut mengenai janin, ya terbentuk umur sekian, itu kan para dokter kemudian masuk Islam karena secara akliyah, secara intelektual, rasional dia menemukan verifikasi kebenaran Al-Quran, firman-firman Allah itu gitu loh. Yeah. Nah, orang awam seperti kita itu kan nggak butuh itu sebenarnya. Kita langsung pakai roso gitu kan, roso langsung. Gitu ya. Nah, roso itu nggak ada bahasa Indonesianya, nggak ada bahasa-bahasa lainnya. Jadi itu pengalaman firmaniah manusia Jawa menurut saya. Yeah. Dan jangan lupa yang bikin manusia jenis Jawa ya Allah juga. Sendiri. Jadi Allah juga memberikan fadilah kepada Jawa, kepada Madura, kepada Sunda dan semua yang lain. Jangan dibilang primordial kan itu pandangan penyempitan tadi, itu pandangan 3C itu. Nah sekarang ini yang penting kita, makanya kalau Sabrang kan menemukan la ilaha sebanyak-banyaknya supaya untuk ketemu ilallah kan itu. Nah sekarang kita menemukan 3C. Ini kita ini hancur karena kita ini 3C. Kita ini cenderung menyempitkan apa saja, mencekakkan apa saja, mendangkalkan apa saja, sehingga kita mengalami benturan dan kerusakan dan kerendahan-kerendahan dalam peradaban dan kebudayaan kita ya. Maka kalau itu kita temukan sebagai la ilaha, mudah-mudahan kita ketemu ilallahnya gitu ya. Tapi kita tidak bisa langsung ilallah. Saya ada seorang, pernah saya bahas tapi sedikit dulu. Ada seorang sufi di Aljazair yang ketemu orang ateis, dokter ateis dia mengatakan. Ini la ilaha itu dia. Dokter itu dia menyatakan saya ini ateis. Dialog panjang lebar dengan sufi. Kemudian si sufi mengatakan, Anda ini lebih dekat dengan kebenaran, cuma Anda gak sadar. Karena dia la ilaha tadi. Ateisnya kan karena la ilaha menolak tuh. Sebenarnya dia sedang lebih dekat kepada esensi kebenaran tapi dia gak sadari, kata si sufi. Jadi ya, saya kan
beberapa ribu kali saya ngomong, saya tidak percaya ada ateis. Ya. Meskipun kita tidak bisa menyepakati satu perspektif pandang untuk menemukan itu gitu ya, bahwa dia sebenarnya lebih tauhid daripada kebanyakan orang yang lain itu ya. Meskipun dia tidak menyadari itu karena dia tidak punya perspektif yang kita pakai itu kan gitu. Jadi oke, terus. Dengan tadi yang Mbah Nun ceritakan bahwa meskipun Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya ini Allah yang bicara, yang berbicara, yang berfirman, kan? Dan juga Bepanis cerita tentang banyak hal yang berkaitan dengan tadabbur itu. Saya jadi penasaran apakah itu yang menjelaskan atau mungkin bagaimana menjelaskan peristiwa. Ini saya penasaran. Ketika Umar yang pada waktu itu marah-marah membunuh itu, mendengarkan adiknya membaca surat Toha ayat 14 itu lalu luluh. Ini peristiwanya sebenarnya gimana itu, kok ekstrim sekali gitu, Beb? Gimana ini? Karena pada detik itu hatinya terbuka kan? Pada momen itu terbuka. Terbuka itu bisa karena proses dia sebenarnya mencari kebenaran sebelumnya. Seorang yang la ilaha illallah terus mencari terus, dan dia punya kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Titik tertentu ketika tersentuh, taubat kembali ke titik asal dia. Ini sama dengan kalau tadi kan Janin ya, ada seorang ahli hukum di Amerika, soal waris itu di Amerika butuh sekian ratus ayat, sekian puluh ayat untuk membagi waris. Dia ahli kan, ahli hukum waris di Amerika. Dia baca Quran hanya satu ayat. Dia ngomong, ini nggak mungkin kalau ini penciptaan manusia. Di sini butuh puluhan ayat untuk membagi waris. Di Quran hanya satu ayat dibutuhkan, masuk Islam. Jadi karena dia ada di bidang itu, dia paham langsung, tersentuh langsung kan. Ada yang langsung menyentuh hatinya. Walaupun tidak keseluruhan, tapi dari ada pintu masuk. Nah, pintu masuk itulah yang kita harus cari. Iya, kalau saya agak beda ya sama Bepanis. Saya tidak pernah optimis bahwa manusia bisa membuka pintu itu. Kalau saya begitu. Itu Allah yang buka. Iya. Edan po? Enggak, dari sisi bisa. Manusia. Kita berharap-harap pintunya terbuka di hatinya gitu kan. Tapi itu Allah yang menentukan, dan saya mengalami itu beribu-ribu kali. Enggak, maksud saya dari sisi manusia itu pasti dia punya titik itu penjelasannya, Bib. Allah membuka itu karena ada titik karena ada manusia sendiri merubah dirinya mencari kebenaran. Ada sejarahnya lah. Allah mengabulkan dengan membuka itu. Tapi kalau membukanya itu Allah. Allah sendiri. Membukanya itu Allah. Kita tidak bisa membuka hati manusia. Karena Allah muqallibal qulub. Ya, muqallibal qulub. Itu kan. Jadi saya bukan pesimis, tapi itu Allah itu. Ya, dan Quran menjelaskan inna huda Allah. Iya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan orang yang nggak dapat hidayah. Hatinya tertutup. Karena regulasi untuk dapat hidayah, untuk dibuka pintunya kan kita juga menghimpun macam-macam, tapi kan kadang-kadang di try out kan enggak jalan juga gitu loh. Jadi ada realitas manusia yang agak menyakitkan sebenarnya. Tidak mungkin semua manusia ini selamat karena mereka tidak mau membuka diri. Evolusi itu kan ada yang tertinggal kalau kita ngomong evolusi. Itu Cambrian explosion itu. Ada yang muncul yang siap untuk itu. Problemnya sekarang kesiapan itu dipakai dalam arti yang material, bukan rohania. Bukan yang batin tapi material. Kalau Jawa namanya gabah dan interi. Itu seperti padi di interi seperti ini diputer, seperti jagat diputer oleh Allah di interi gini. Terus nanti muncul yang lulus dan yang tidak lulus gitu kan. Yang tidak lulus kan di pinggir-pinggir terus diginiin sama ibu-ibu yang interi itu kan gitu. Nah, zaman seperti itu juga gitu loh. Nah, kita mencoba ikut sifatnya Allah dan interi itu tadi. Kita mencoba ikut di situ supaya kita nanti muncul sebagai bagian yang lulus kan gitu. Nah, makanya saya sering dituduh dinosaurus karena saya nggak lulus. Saya akan musnah karena
karena tidak kompatibel dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang yang lain gitu ya. Isa enggak masalah. Jangan-jangan nanti penghuni surga itu banyak dinosaurusnya juga, siapa tahu kan gitu kan. Karena ada hadis, entah ini Israiliyat atau enggak, menarik, cuma ya kadang-kadang saya enggak setuju dengan hadis ini. Kalau Nabi Musa ditanya, suatu saat tanya, ya Allah kenapa kok tidak semua orang masuk surga? Konon ini menurut hadis itu, tapi saya nggak yakin ya, apakah benar nggak. Tapi perumpamanya bisa kita ambil. Loh, coba kamu tanam gandum, menanam gandum, kemudian setelah selesai panen katakanlah, baru nanti kalau sudah panen datang kepada saya. Ketika datang, mana gandumnya? Ini gandumnya. Kemudian dahannya di mana? Enggak pakai, saya buang, saya bakar. Karena saya bakar. Artinya yang akan muncul itu buah-buah itu. Yang lain itu tidak berguna, dibakar. Nah, problemnya kita mau menjadi buah atau menjadi hanya sekedar batangnya atau menjadi daun-daunnya atau akar-akarnya toh. Ya sebagai amsal bisa dipahami meskipun verifikasi sahih mutawatir apa tidak kita tidak bisa. Gitu. Bisa kan, tapi juga itu perspektif tertentu ya, perspektif tertentu. Karena ada yang namanya magfirah ya, pengampunan. Ketika cuma dalam ayat Quran kan ada orang-orang yang masuk neraka kemudian ditanya, loh kenapa saya masuk neraka? Ini simulasi Quran tentang yaumul akhir ya. Ya karena kamu melakukan kejahatan-kejahatan. Loh tidak, saya karena disuruh pemimpin saya. Jawaban Allah waktu itu ada dua opsi. Pertama menanyakan kenapa kamu gak hijrah? Hijrah waktu itu dimaknai pindah ruang. Tapi hijrah juga bisa menolak secara hati kan? Satu. Kedua, kemudian maka kamu saya hukum atau saya ampuni terserah Allah. Jadi ada orang-orang yang melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya, karena situasi yang diciptakan oleh lingkungannya, oleh pemimpin-pemimpinnya. Mereka bisa jadi diampuni, bisa jadi dihukum. Yang jadi itu sebagai amsal, sebagai sanepan, sebagai analogi itu bisa kita pakai meskipun tidak qot'i ya. Ya. Nah sekarang iblis itu loh. Dia kan cuma mengatakan dia tidak mau sujud satu. Saya tanya sama Jibril alaihissalam, Mas Jibril kok semua malaikat bersujud padahal si iblis tidak sujud dan alasannya iblis adalah, lu saya sujud kepada Allah tidak mau kepada Adam. Itu kan. Terus Jibril menjawab, malaikat Jibril alaihissalam menjawab, Nun, bersujud dengan menyembah itu tidak sama. Banyak orang bersujud tanpa menyembah. Jadi tidak semua sujud itu bermakna menyembah. Jadi a'bud sama asjud itu berbeda kan gitu. Nah, kami para malaikat bersujud kepada Allah itu karena diperintah Allah untuk bersujud, dan itu tidak berarti saya atau kami menyembah Adam. Sekarang kita sakit perut itu kan sujud supaya kentut gitu ya. Itu kan sujud juga. Jadi tidak semua sujud itu sama dengan menyembah. Itu alasannya si Jibril. Makanya kami bersujud. Karena bersujud tidak dengan menyembah itu tidak pasti sama. Artinya kami sujud secara fisik tapi secara hati kami tidak menyembah kepada Allah gitu kan. Nah tapi kan kesalahan si iblis ini kan membuat dia dihukum sampai hari kiamat coba. Jadi iblis punya dua kesalahan. Satu, dia tidak mau bersujud. Nomor dua, dia merasa dia tidak setuju bahwa Adam jadi khalifah. Ya, kita mempelajari kesalahan dan hukuman ya. Padahal kan iblis itu kan si Azazil itu, kan Zulzannah itu, Sumoro Bumi kalau bahasa kita ya, itu kan cuman salah analisis, salah pendataan, bahwa iblis itu kan mengatakan loh, bagaimana manusia itu kan sukanya merusak bumi dan menumpahkan darah. Satu, dia sebenarnya tidak setuju sama semua makhluk yang merusak dan yang menumpahkan darah itu berbunuh-bunuhan. Itu kan harus kita catat bahwa iblis itu tidak setuju sama itu. Maka dia tidak setuju kepada Adam dikhalifahkan. Padahal yang dimaksud iblis itu manusia yang dia alami sebelum Adam. Masih kalau sekarang katakanlah masih Homo erectus bukan Homo sapien gitu ya. Nah,
Tapi kan kesalahan dia kan bukan kesalahan prinsip, itu kesalahan analisa saja. Tapi Allah menghukum dia sampai hari kiamat, kan medeni gue. Menurut saya, jadi kesalahan iblis itu enggak segitu-segitu amat semuanya. Menurut saya gitu ya. Tapi dihukumnya luar biasa. Jadi saya harus hati-hati betul sama Allah ini. Gitu. Jangan sampai saya mengalami salah analisis seperti iblis, dan jangan sampai saya merasa lebih tinggi daripada siapapun yang lain, makhluk yang lain. Yang kedua itu, Cak. Jadi kecuali salah analisis pada situasi di luar dirinya, Adam, dia salah analisis dalam dirinya. Saya dari api maka saya lebih tinggi dari tanah. Nah itu kan salah verifikasi juga. Itu juga kita jangan pernah merasa lebih tinggi dari siapapun kalau saya. Artinya itu makanya saya dari awal tadi kan, makanya kunci hidup itu tawadhu, rendah hati gitu loh. Karena 3 kesalahan iblis tadi, 1, Adam merusak bumi dan manusia merusak bumi dan menuangkan darah. Nomor 2 dia tidak mau bersujud. Nomor 3 dia merasa lebih tinggi dari Adam. Itu ketiga-tiganya itu harus kita hindari. Kita jangan pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, jangan pernah merasa lebih hebat. Nomor 2, jangan gampang menyimpulkan sesuatu tanpa rentang waktu yang mencukupi kan gitu, yang mencukupi gitu loh. Ya, tentu kesalahan analisisnya kan karena salah pendataan. Itu yang di awal kita sebut sebagai terkunci, yang menjadi hijab membuat orang tidak bisa berhubungan dengan kebenaran sebagai kebenaran. Jadi ketika orang salah analisis kan pasti muncul dari sesuatu, Cak. Persepsinya yang pasti orang selalu gagal memposisikan dirinya. Saya ini di mana? Saya ini siapa? Posisi saya di dalam masalah ini di mana? Iya, dia membuat sembrono. Nah, karena iblis itu kan, Azazil itu kan imamul malaikah. Ya. Dia pemimpinnya para malaikat, bahkan kalau mau matur kepada Allah kan yang dimohon untuk menyampaikan kan si iblis ini gitu kan. Nah, mungkin kebiasaan dia beribu-ribu tahun menjadi pemimpinnya malaikat itu membuat dia agak tidak waspada. Makanya Islam itu nomor 1 takwa itu waspada. Jadi kewaspadaan itu luar biasa pentingnya. Dan saya beberapa kali kan tidak waspada sehingga saya dihajar oleh meteor dirinya sendiri. Iya, meteor api dan batu-batu panas kan gitu. Nah, sekarang saya matek aji, saya betul-betul tidak boleh sembrono. Mulai hari ini kan gitu kan. Ya. Tapi tidak membuat saya mundur dari semua perjuangan saya gitu ya. Jadi kesalahan iblis tadi itu kok bukan dia laknat kepada Allah, bukan dia berbuat buruk, tapi dia tidak waspada terhadap hakikat hidup. Bahkan ketika iblis itu dalam tanda petik kan dalam hubungannya dengan manusia kan provokator itu. Ketika dia memprovokasi di ayat Quran kan, menyuruh manusia, mendorong manusia atau memberi ilham atau memberi katakanlah gambaran-gambaran manusia untuk berbuat jahat. Ketika selesai mengatakan saya lepas tangan dari perbuatanmu loh, karena saya takut pada Allah. Iya. Jadi ini akhafullah ya. Jadi ada 4 bib ya. Jadi ada 4 yang kita ambil dari iblis ya. 1, tidak mau sujud. Nomor 2, merasa lebih tinggi. Nomor 3, tidak waspada. Terus ada lagi yang sebelumnya tadi adalah bahwa sebenarnya iblis itu kan tidak setuju sama perusakan dan pembunuhan gampangnya gitu kan. Nah, terus nomor 5 ternyata ini tadi. Ya, dia tetap takut pada Allah meskipun dihukum. Yang namanya syaiton. Jadi gini, sekarang itu kan dilakukan iblis setelah dia dihukum. Dihukum ya. Ya. Saya akan sesatkan semua manusia dan dia kemudian menyebarkan energi syaiton. Syaitan itu kan bukan makhluk, dia adalah energi yang disebar oleh iblis ke seluruh kehidupan manusia, dan itu kan namanya energi, maka dia bersifat sangat software, sangat jadi masuk ke hatinya manusia, pikiran manusia, masuk mungkin ke sel-sel darah kita. Jin juga. Ya gitu ya. Ya kalau ngomong soal itu gini, Bit. Iblis itu kan gennya jin, rasnya itu jin. Nah, berarti ada iblis yang dari ras manusia. Kan gitu. Dan saya ini baru kemarin saya omongkan di depan agak banyak orang gitu ya, bahwa mungkin saya ini azazil minan nas. Saya ini iblis ya, meskipun tidak ya, meskipun itu anu aja, itu ironi saya aja gitu ya, itu sarkasme saya aja. Tetapi ini pengetahuan bahwa iblis itu ada yang berasal dari jin,
yaitu si iblis itu, dan ada yang berasal dari manusia. Ya. Nah, kita mungkin wujudnya atau aplikasinya tidak iblis besar seperti yang dari jin, tapi iblis yang pada level setan. Makanya Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita mungkin pada level setan. Jadi kita itu sebenarnya kumpulan setan-setan. Kita itu adalah orang yang buih yang diseret oleh ombak-ombak yang dihembuskan oleh iblis itu kan. Terus kita menjadi setan-setan di antara kita sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya yang lucu mengasihkan dan menakutkan, Hel. Yang lucu gak itu? Sesama setan merasa masing-masing lebih baik daripada yang lain. Nah, itu salah satu ciri setan. Salah satu ciri dari algoritma setan itu gitu. Jadi kalau orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan orang selalu merasa itu di sana. Tentu di dalam dirinya. Setan itu dia sendiri itu. Ya. Kalau melihat yang saya ceritakan tadi. Ya. Setan itu bukan makhluk tapi energi yang disebar oleh iblis kan gitu kan. Jadi kalau orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu nomor satu pandangannya kepada dirinya sendiri gitu. Karena setan dengan mudah dia menjadi bagian dari sel-sel kita, dari seluruh metabolisme badan kita. Itu kelemahan manusia secara umum. Tidak mau melihat dirinya sendiri. Iya. Selalu melihat yang lain. Itu yang membuat kita terhijab dari kebenaran. Karena selalu melihat yang baik pada dirinya dan yang buruk pada orang lain. Tidak melihat yang buruk pada dirinya. Itu problem kita untuk terhubung dengan kebenaran juga tawaduk tadi, Cak. Makanya nomor satu kan mata takdib pertama, mata kuliah pertama itu tawaduk kan kita. Nomor dua tauhid. Ya. Tauhid itu kita berpikir berdiri, kita berada pada titik koordinat tauhid gitu loh. Bahwa semua itu adalah satu. Ya. Kalau mau berpegang pada Allah harus bareng-bareng. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Tidak bisa sendirian gitu loh. Rasulullah juga tidak, makanya dia menawarkan syafaat itu supaya semua ikut kan gitu. Nah, kita sekarang kan berpikirnya kan primordial, kelompok, eksklusif kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya nasionalisme itu bisa diambil dari situ pelajarannya. Nasionalisme, universalisme sebenarnya. Cuman kan kita tuh mustahil belajar sampai ke situ. Mustahil ada dialog politik kayak gitu kan, mustahil. Yeah. Kita kan semua kan berada dalam tempurung-tempurung kesempitan itu. Yeah. Semuanya. Ya, apalagi dengan media yang bebas. Luang orang tidak mengerti dirinya dikasih kebebasan. Bayi kok dibiarkan dia merangkak ke kompor, merangkak ke peceren kan itu kan. Itu kan gitu. Ya sekarang bayi-bayi umat manusia sedang bermandikan peceren itu kan gitu kan. Jadi kan gitu sekarang. Karena tidak ada pembelajaran yang tepat untuk umat manusia, termasuk lembaga-lembaga sekolah dan kuliah kan gitu. Jadi saya kira kita sudah merangkai satu perspektif yang sangat universal tapi sangat konkret pada diri manusia masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terima kasih pada Habib Anies.